Kalau saya sih melihat itu saya senangnya gini, bahwa selama ini kan kita berpikir bahwa mereka ini bersatu, ya kan? Bahwa mereka itu terkonsolidasi, gitu ya. Sehingga Mas Anies dianggap sebagai common enemy, kan gitu ya. Nah ternyata kan mereka enggak, mereka itu justru ya punya calon masing-masing, gitu. Tadinya kan mereka yakin betul bahwa Prabowo akan dicalonkan. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perubahan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu dengan tokoh yang cukup penting pada akhir-akhir ini. Kita memburu orang-orang yang mempunyai keterkaitan terhadap Pilpres, dan malam hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak Dr. Sutrisno Muslimin. Beliau tentu berada di lingkaran Rashid Anies Baswedan. Walaupun yang kita bicarakan nanti mungkin belum menuki kepada masalah Anies Rashid Baswedan, tetapi terpenting adalah ini kita tahu bahwa selama ini ada KIB, dan kemudian terakhir diramaikan dengan koalisi besar. Masyarakat membacanya, koalisi besar ini seolah-olah yang dihadapi itu hanya Anies Rashid Baswedan. Dan lebih hebohnya lagi, tidak lama berselang, kemudian ada keputusan yang mengejutkan, yaitu diangkatnya dengan diusung oleh PDI, yaitu Ganjar Pranowo, di mana kita tahu Bu Megawati itu sedang berseteru hebat dengan Jokowi. Orang mengira ini ada deal-deal apa ini, atau seperti itu. Nah, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita dapatkan jawaban dari Pak Dr. Sutrisno ini, karena kan terus terang berpengaruh kepada Capres Anies Rashid Baswedan. Karena semua ini hiruk-pikuk selama ini seolah hanya orang mengatakan tanda petik itu ketakutan terhadap seorang Anies Baswedan, sehingga nanti lebih lanjut kita akan tanya sampai kayaknya kata mau dihilangkan beliau itu entah dengan cara apa. Tapi kita minta komentar Pak Sutrisno dulu tentang kemunculannya Ganjar dan bagaimana tentu ada sikap lah gitu ya. Silakan Pak. Iya, gini, kalau saya sebetulnya nggak terlalu surprise ya, dicalonkannya Ganjar Pranowo oleh Bu Mega, karena saya termasuk yang mengerti cara berpikir Bu Mega. Gitu. Bu Mega itu memang berpikirnya jauh gitu, berpikirnya itu panjang. Jadi dia nggak hanya mementingkan dirinya, dia nggak hanya memikirkan anaknya, dia memikirkan masa depan partainya. Dan dia juga memikirkan negaranya, sehingga dia nggak sekedar mencalonkan orang gitu ya untuk maju sebagai peserta dalam kontestasi presiden. Kalau dia berpikir hanya untuk dirinya dan keluarganya, kan pasti dia pilih Puan Maharani, gitu. Tapi sejak awal saya memang memprediksi, dan sempat juga diangkat oleh Yunarto Wijaya, bahwa pertarungan yang paling ideal itu adalah pertarungan antara Anies Rashid Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Dan menurut saya dengan dicalonkannya Pak Ganjar, ini bagus untuk demokrasi. Apa bagusnya? Nggak ada lagi spekulasi tidak ada Pilpres di 2024. Itu ya, gitu. Jadi akan hilang spekulasi-spekulasi seperti itu. Kenapa demikian? Karena kemudian Bu Mega dengan partai terbesarnya, dengan hanya sendiri dia bisa mencalonkan calon presiden. Jadi spekulasi Pilpres ditunda, spekulasi perpanjangan masa presiden otomatis hilang, gitu. Dengan dengan dimajukan Ganjar. Yang kedua menurut saya ini juga kontestasi yang berkualitas, gitu. Jadi dalam bayangan saya Pilpres 2024 ini termasuk Pilpres yang paling berkualitas nanti, karena akan ada perdebatan ya antara calon presiden yang punya rekam jejak bagus. Jadi Mas Anies punya rekam jejak
pernah mimpin universitas Paramadina, pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur DKI gitu ya, dan aktivis. Ya, kalau melompat ke situ saya lompatkan dulu. Iya. Artinya memang kalau di sisi Ganjar nampaknya dari kalangan orang-orang di bawah itu sangat senang sekali karena mereka melihat ada ketidakseimbangan antara Ganjar dengan Anies itu ya. Nah, tetapi apakah memperdulikan tentang santernya bahwa bagaimana melegal Anies Rashid Baswedan di dalam 3 partai ini untuk mencapai presiden threshold itu? Iya, kalau kita lihat upaya-upaya itu kan memang sangat nyata ya, sangat kelihatan lah ya. Bagaimana upaya untuk mengganggu PKS, bagaimana itu melihat ya, artinya Pak Sutrisno atau jajaran melihat ya, iya, ada upaya itu ya? Ada upaya itu gitu ya, dan kita juga tahu lah bahwa mereka sangat serius untuk bagaimana supaya PKS tidak mencalonkan Mas Anies kan gitu ya. Kemudian Demokrat juga mengganggu gitu ya, dengan munculnya upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Muldoko CS gitu ya. Jadi ada upaya-upaya itu, tapi saya melihatnya adalah pada akhirnya nanti akan melenggang Mas Anies akan lawan Pak Ganjar. Gitu. Itu memang pertarungan. Itu keyakinan itu. Iya, itu keyakinan saya sejak awal. Dan memang saya mengidamkan satu pilpres yang bermutu, satu pilpres yang berkualitas, di mana di situ ada perdebatan aktivis seperti Mas Anies dan Pak Ganjar. Mereka kan tidak, usianya nggak hanya beda setahun lah ya. Pak Ganjar setahu saya 68, Mas Anies 69 gitu ya. Artinya mereka waktu di kampus itu masih ketemu lah dalam satu gitu. Jadi saya membayangkan itu Pak Ganjar punya latar belakang sebagai orang yang sukses di parlemen gitu ya, kemudian menjadi gubernur Jawa Tengah dua periode kan gitu ya. Jadi inilah sebetulnya yang nanti kita akan lihat pertarungan itu. Tapi bagi saya sebagai orang yang berada di garis Mas Anies, saya melihat kalau Mas Anies nanti memenangkan pertarungan itu, ya itulah pertarungan pilpres yang bermutu. Dan saya kok membayangkan akan seperti pilkada DKI. Bagaimana mengendalikan aliansi relawan, pengusung yang sudah terpancing dengan ada keyakinan dari A1 lah bahwa Anies tidak maju. Itu bagaimana mengendalikan itu? Karena ini kan khawatir jangan-jangan memang disengaja dihembuskan supaya terjadi kekacauan itu. Bagaimana mengendalikan? Iya, masa? Itulah makanya saya memang sejak awal meyakinkan kepada para pendukung Mas Anies untuk tidak masuk ke wilayah-wilayah yang di luar dari kewenangan kita, kekuatan kita, gitu ya. Bahwa tugas kita para relawan itu adalah bagaimana kemudian kita mendorong agar popularitas dan elektabilitas Mas Anies itu terus naik. Coba Pak Mursalim bayangkan, awal tahun 2021 ketika saya dan Laude mendeklarasikan Mas Anies sebagai calon presiden, kan belum ada partai, kan gitu ya. Hari ini sudah ada 3 partai, gitu ya. Walaupun diganggu-ganggu, gitu ya. Tapi sekarang ini justru dengan dicalonkannya Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP, justru konsolidasi kita makin baik. Gitu. Kenapa? Karena keyakinan kita ada pilpres itu pasti. Kemarin kan ada semacam ketidakpastian, gitu ya. Justru ketidakpastian itu begitu mempengaruhi cara berpikir kita, cara kerja kita. Justru dengan Mas Ganjar dicalonkan kemarin oleh Bu Megawati, justru keyakinan itu ada pilpres dan kita akan bertarung, ya. Dan saya ingin tekankan di sini, waktu DKI Mas Anies itu mulai dari di bawah 5%, gitu ya. Popularitasnya rendah, elektabilitasnya sangat rendah. Hari ini Mas Anies sudah di atas 20%. Ya kalau kita baca dari hasil survei rata-rata lah, gitu ya. Artinya startupnya sudah sangat baik, gitu. Makanya saya membayangkan akan seperti pilkada DKI, akan ada 3 calon, gitu ya. Akan ada 2 putaran nanti pilpres, dan Mas Anies nanti akan masuk dalam putaran kedua. Para pendukung dari pilpres yang satu akan mengalihkan suaranya ke Mas Anies.
dari KIB kemudian berubah menjadi koalisi besar itu, seperti kayak orkestra tadi saya mengatakan bahwa pokoknya bagaimana Anies ini sepakat semua tidak untuk ikut maju. Tapi faktanya setelah disebutkan nama Ganjar ternyata terjadi tanda petik kemarahan, kekacauan. Bagaimana membacanya? Iya, kalau saya sih melihat itu saya senangnya gini. Bahwa selama ini kan kita berpikir bahwa mereka ini bersatu, ya kan gitu. Bahwa mereka itu terkonsolidasi gitu ya. Sehingga Mas Anies dianggap sebagai common enemy kan gitu ya. Nah ternyata kan mereka enggak, mereka itu justru ya punya calon masing-masing gitu. Tadinya kan mereka yakin betul bahwa Prabowo akan dicalonkan oleh koalisi besar, termasuk PDIP dalam desain mereka, gitu ya. Lihatlah podcastnya para buzzernya yang beredar sekarang lah, bahwa mereka berpikir Pak Prabowo akan dicalonkan nanti wakilnya Bu Puan, mereka akan bersatu melawan Mas Anies kan gitu. Nah kenyataannya justru Bu Mega di hari Jumat mencalonkan Pak Ganjar dan itu mengagetkan mereka, gitu. Dan bagi saya, kalau saya bilang bahwa ya itu bagus saja. Kenapa demikian? Ternyata mereka nggak bersatu. Boleh jadi ya, nah ini prediksi saya saja. Boleh jadi Golkar juga saya nggak yakin tuh Golkar kemudian akan ke sana gitu ya. Karena sebetulnya secara gen kan mereka tidak bersama PDIP sebetulnya. Kalau kita lihat sejarah reformasi segala macam gitu. Dan menurut saya kalaulah Golkar ke sana, menurut saya itu sudah pilihan-pilihan terakhir. Jadi ada kemungkinan Golkar misalnya akan ke sini gitu ya. Kalau PAN sih tidak lah. Saya melihatnya justru yang punya peluang justru Golkar. Peluang untuk maju sendiri. Peluang untuk mencalonkan Mas Anies. Gitu. Iya. Gini, memang di arus bawah ini kan, tapi kadang-kadang kan di atas kan berbeda ya. Itu sudah beredar di antara bagaimana kita untuk mempertemukan Anies dengan Prabowo. Kita kan tentu nggak berani menjawab berandai-andai gitu ya. Artinya Gerindra itu kayaknya marah besar sekali terhadap keputusan ini. Nah, melihatnya Pak Sutrisno, apakah Pak Presiden ini ya atau PDI ini baru tahap pertama, nanti akan terenggarap Gerindra untuk menjadi partner untuk menjegal Anies, melihat itu tidak? Ya mereka sih kemungkinan akan berupaya betul kalau calon mereka itu kalau saya melihat ya calon mereka itu Pak Ganjar, nanti wakilnya mereka cari gitu ya. Apakah wakilnya dari P3 yang P3 kemarin sudah mendeklarasikan Mas Anies gitu ya. Saya kok melihatnya memang posisi Prabowo, Pak Prabowo agak sulit gitu ya. Boleh jadi nasibnya akan seperti Pak Abu Rizal Bakri tahun 2014 kan, ingat ya, 2014 akhirnya Pak Ical yang mau maju calon presiden tapi akhirnya tidak bisa maju karena sendirian gitu. Saya kok agak mengkhawatirkan itu, jangan-jangan Pak Prabowo nanti bisa nggak maju. Kenapa demikian? Karena partai-partai lainnya kemudian pada keluar dan Gerindra tidak bisa mencalonkan sendiri, kan begitu. Dan kalau sudah seperti itu, ya boleh jadi juga punya peluang akan akan bersama-sama dengan kita kan seperti itu. Dan alternatif lain berkaitan dengan Gerindra diusulkan juga, sudahlah Pak Prabowo menjadi kingmaker, Gerindra bergabung ke sini. Kemungkinan itu, karena yang jelas hari ini yang sangat heboh itu adalah masalah P3. Nampaknya Sandiaga Uno itu betul-betul diganjal benar sama masalah grassroots di P3. Bukan saja hanya mengosongkan gerbong, tapi akan membuat misalnya usulan-usulan untuk misluk ya Pak, munaslup gitu. Itu gimana? Iya, gini, dalam konteks Pak Prabowo sebetulnya itu diantaranya harapan saya. Pak Prabowo itu sukses menjadi kingmaker dalam sejarahnya ya. Hampir semua yang dibuat oleh Pak Prabowo itu jadi.
ya mencalonkan gubernur DKI gitu ya, Jokowi calon gubernur, Mas Anies calon gubernur, itu jadi Partai Gerindra menjadi partai besar. Sebaiknya mikir sangat sukses. Gitu. Jadi kalau itu memang terjadi, itu jauh lebih bagus, termasuk untuk Pak Prabowo gitu. Jadi saya melihatnya sebetulnya kalaulah berandai-andai lah, kalaulah Pak Prabowo misalnya berbesar hati untuk mencalonkan yang lain gitu ya, itu jauh lebih baik. Kalau saya terus terang kita harus belajar dari Bu Mega, gitu. Jadi jangan selalu anaknya, jangan selalu istrinya gitu. Jangan selalu, jujur saja, pasca reformasi menurut saya ada persoalan. Jadi kita semacam kualat dengan Orde Baru gitu. Jadi sekarang ini selalu yang didorong adalah keluarga gitu. Jadi untuk kepentingan bangsa dan negara menurut saya gitu ya. Menjadi orang nggak percaya ya. Jadi harus seperti Bu Mega. Walaupun Jokowi itu cuma wali kota Solo, tapi dia berani untuk mendorong sebagai gubernur DKI kan gitu. Walaupun Jokowi itu gubernur DKI, dia dorong sebagai calon presiden karena potensial, gitu. Jadi maksud saya adalah karena hari ini Mas Anies itu adalah calon yang sangat potensial, menurut saya harusnya tokoh-tokoh bangsa berani untuk mendorong Mas Anies untuk menjadi calon presiden yang kuat, gitu. Tidak didorong oleh mayoritas partai saja. Mas Anies sudah besar, gitu. Apalagi kemudian ditambah dengan partai-partai lain yang lebih besar, tokoh-tokoh lain yang lebih berpengaruh. Menurut saya itu akan jauh lebih besar impact-nya buat pencalonan Mas Anies di 2020. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.